dahsyat bagi Tuhan. Ini adalah perkataan Daud ketika dia memaksa dirinya untuk, dia berkata bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikan Tuhan. Hari ini kita ada di tempat ini, ingat kita berhutang pujian kepada Tuhan, kita berhutang penyembahan kepada Tuhan. Berapa banyak Tuhan sudah menolong hidupmu, berapa banyak engkau yang Tuhan sudah buat mujizat dalam hidupmu. Kalau engkau ada hari ini, di ruangan ini hari ini, itu hanya karena anugerah Tuhan saja. Sehingga biarlah pujian yang tulus, penyembahan yang tulus keluar dari hati kita. Seharusnya tidak ada yang tidak menyembah dan memuji Tuhan, saudara. Tapi kita bersyukur kita ada di tempat ini, menjadi bagian daripada orang-orang yang memuji Dia, yang menyembah Dia. Dan Tuhan berharap lewat kita semua yang ada di tempat ini, yang memuji, menyembah Dia, semakin banyak orang yang akan memuji dan menyembah Dia. Semua keluarga kita datang memuji, menyembah Dia. Kota-kota datang memuji, menyembah Dia. Bangsa-bangsa datang memuji, menyembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Pakai kami semua ya Tuhan, jadi penyembah-penyembah, pemuji-pemuji yang terus memuji, menyembah Engkau secara konsisten, terus menerus ya Tuhan. Tidak ada saat, situasi, waktu di mana kami berhenti memuji, menyembah Engkau Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup, yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan saatnya Tuhan, di hadirat Tuhan kami siapkan hati kami juga Tuhan, untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Isi kami dan firman-Mu Tuhan, yang akan memerdekakan, mengubahkan kami, memulihkan kami. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, semua katakan amin. Silakan duduk kembali umat Tuhan. Terlalu banyak orang hari-hari ini saudara yang hidup dalam penyesalan dalam hidup mereka saudara. Tetapi ada satu penyesalan yang bisa lebih mengerikan daripada penyesalan yang mungkin masih dialami oleh orang-orang dalam dunia ini saudara. Karena ada penyesalan yang memang tidak bisa mengubah situasi lagi saudara. Bersyukur kalau saudara mengalami penyesalan itu masih dalam dunia ini, belum pada saat Tuhan memanggil hidupmu ataupun pada saat engkau berhadapan dengan Tuhan saudara. Maka menjadi benar ketika Tuhan berkata ada saat atau ada waktu di mana orang-orang ketika berhadapan dengan Tuhan, mereka akan merasa malu luar biasa saudara. Tetapi bukan hanya malu, saya percaya bahwa ada orang-orang waktu ketemu Tuhan, waktu Tuhan memanggil hidup mereka, sudah berakhir hidup mereka dalam dunia ini, mereka mengalami yang namanya penyesalan yang waduh tidak bisa dikatakan saudara. Dan kalau kita melihat kepada penyesalan-penyesalan yang dialami baik oleh orang-orang kita semua yang masih hidup dan orang-orang yang sudah tidak lagi diberikan kesempatan untuk mengubah hidup mereka, bukan Tuhan tidak memberikan waktu bagi mereka saudara, bukan
Bukan Tuhan memberikan waktu yang kurang. Oh, kalau yang lain 24 jam, mungkin dia cuma dapat 16 jam, saudara. Tidak, saudara. Mau orang kaya, orang miskin, orang yang sakit, orang yang sehat, anak kecil, orang dewasa, kita punya waktu yang sama, saudara. 24 jam sehari. Maka saya katakan dari awal tadi bahwa pada saatnya kita akan menyesal sekali hidup kita. Bukan karena kita tidak ada waktu, saudara. Bukan karena waktu yang Tuhan berikan kurang bagi kita. Tetapi karena kita tidak memanage waktu kita dengan baik, saudara. Karena kita tidak mengelola waktu kita dengan baik. Karena kita tidak menggunakan waktu kita dengan benar. Tetapi kalau saudara masih ada duduk di tempat ini hari ini, saudara patut bersyukur karena kenapa, saudara? Sekalipun saudara mungkin dibarengi dengan banyak penyesalan. Ada beberapa dari saudara yang karena meresponi panggilan Tuhan sudah di usia lanjut, saudara. Beberapa dari saudara mengalami penyesalan luar biasa karena apa? Saudara melihat anak-anak saudara yang memang harus mendapatkan teladan supaya mereka berubah, saudara. Mungkin kita berharap dia ke gereja, dia berubah, saudara. Tetapi terlalu banyak kasusnya anak-anak berubah itu karena teladan, saudara. Saudara bersyukur kalau punya pada akhirnya anak-anak yang kalau saudara tidak serius memberikan teladan tetapi mereka hidup benar, saudara. Tetapi itu jarang, saudara. Jadi ada banyak orang-orang tua yang akhirnya karena terlambat merespon panggilan Tuhan untuk mereka bertobat, untuk mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan hidup mereka. Mereka mendapati anak-anak mereka sama seperti mereka, saudara. Ada orang-orang atau ada anak-anak yang sangat sulit untuk kita paksa untuk bergereja, saudara. Apalagi untuk sudah serius dengan Tuhan. Kita dapati bahwa hidup mereka itu sama seperti kita yang dulu, saudara. Saya sangat-sangat naif melihat orang-orang tua yang berharap anaknya ini tidak merokok, saudara. Tetapi anak ini yang disuruh beli rokok dulu buat bapak, saudara. Tapi berharap sekali, kamu jangan merokok ya. Bayangkan setiap hari disuruh pergi beli rokok, tapi di ultimatum kamu jangan merokok ya. Itu tidak mungkin, saudara. Dia pasti ikut, saudara. Demikian engkau yang sudah melayani, engkau tidak serius melayani, engkau bakalan diikuti sama anak-anak kamu, betul. Biarpun memang tidak semua orang-orang tuanya yang melayani sungguh-sungguh anaknya mengikuti, saudara. Tapi paling tidak endingnya kita akan lihat anak ini suatu saat akan serius, saudara. Jadi penyesalan-penyesalan yang terjadi hari-hari ini maupun nanti di kekekalan yang lebih mengerikan, saya katakan itu diakibatkan karena kita tidak memanage waktu kita dengan benar, saudara. Kita tidak bisa berdalih lagi ketika kita ketemu dengan Tuhan. Kita tidak bisa berkata bahwa Tuhan, waktu yang kau berikan bagi saya untuk bertobat, berubah itu kurang, saudara. Kita tidak bisa berkata bahwa Tuhan gak ada waktu bagi saya untuk memenangkan keluarga-keluarga saya. Gak bisa kita berdalih, saudara. Karena Tuhan dalam perencanaannya yang matang terhadap kehidupan kita, Dia sudah atur semuanya. Semuanya sempurna. Jadi yang menjadi masalah adalah memanage waktunya, saudara. Sehingga hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa memanage waktu kita dengan benar sesuai dengan kacamata firman Tuhan. Tetapi sebelum kita masuk ke bagaimana kita mengelola waktu kita dengan benar sesuai dengan kacamata firman Tuhan, mari kita belajar bersama-sama kenapa kita perlu memanage waktu kita dengan benar. Selain tadi saya katakan, saudara, biar kita tidak menyesal pada akhirnya. Tetapi ternyata Alkitab memberikan datanya, saudara. Dari kata waktu yang Alkitab sebutkan yang pertama yaitu waktu itu, dalam bahasa asli disebutkan kronos. Ini berbicara tentang waktu itu yang terbatas, saudara. Kita punya waktu di mana saat kita lahir dan ada saat kematian kita, saudara. Dan itu terbatas sekali waktunya, saudara.
Betapa naif ketika ada anak-anak muda yang berpikir bahwa oh masih panjang waktunya, masih jauh sekali. Ini firman buat yang rambut-rambut putih, saudara. Bukan, saudara. Ini firman buat yang anak muda juga. Katakan amin, anak muda. Kalau engkau tidak bijaksana menggunakan, memanage waktumu, engkau akan menyesal. Bahkan saya katakan beberapa anak muda sudah ada dalam penyesalan yang luar biasa hari ini. Karena mereka sudah mengerti betul. Mereka sudah buang waktu banyak di hari kemarin, saudara. Jadi bicara tentang pentingnya manajemen waktu yang benar sesuai dengan firman Tuhan ini. Karena waktu kita terbatas. Mazmur 39 ayat 4. Ini Daud pernah berkata kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-39 ayat 5 tepatnya harusnya. Dia berkata bahwa ya Tuhan, beritahukan kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku, saudara. Ini Daud, saudara. Daud semenjak kecil sudah ikut Tuhan, tapi dia masih berdoa, Tuhan beritahukan ajalku, supaya dia akan tahu dan dia memanfaatkan waktu yang sisa, saudara. Makanya orang pernah memberikan tantangan begini. Kamu lakukan sesuatu hari ini dengan perkiraan bahwa waktumu ini tinggal satu tahun, saudara. Kalau dikatakan masih 1 tahun, bagi beberapa orang masih akan bisa berleha-leha, menunda-nunda, saudara. Tapi coba diturunkan lagi, coba waktu tinggal sebulan, saudara. Coba dokter vonis hidup saudara, saudara tinggal 1 bulan. Banyak kan vonis dokter tinggal 1 bulan, 2 bulan. Apalagi kalau di rumah sakit Atom Buah ini, orang bilang kalau sudah ada di mana itu ruangnya, flamboyan, saudara. Saya kalau suruh berkunjung ke flamboyan, saya bilang di mana ruangannya? Yang sudah di pojok sekali, itu orang paling takut, saudara. Kalau masih ada tengah-tengah, karena betul, saya menganalisa benar juga ya. Kalau baru keluarkan di ruangan yang lain dan bilang kritis, dia masih ada dekat pintu, saudara. Tiba-tiba saya dapat kabar dia sudah kritis. Saya mau pastikan orang bilang benar atau tidak. Benar, saya pergi sudah di pojok, saudara. Artinya bilang nih, kamu sudah di ruangan paling terakhir nih. Setelah ruangan paling terakhir ini, sudah tidak ada ruangan lagi buat kamu. Yang ruangan itu cuma ada di ruangan lain, saudara. Tapi jangan, saudara, ada di flamboyan sudah ketakutannya. Walaupun ada di flamboyan, kita semua tetap akan merasakan harumnya bunga flamboyan. Katakan amin. Jangan flamboyan sudah pikir ini, papa punya baju mati mana? Sudah, jangan dulu. Walaupun mau di flamboyan pun yang paling ujung pun Tuhan bilang belum. Katakan amin. Apalagi masih duduk di tempat ini, oh berarti masih agak jauh sedikit ya. Baik, kalau bilang 1 bulan, apa yang kamu akan buat? Sudah mulai. Kalau tadi 1 tahun, ini 1 bulan nih. Pasti mulai bijaksana gunakan waktu, saudara. Waktu keluar pasti langsung bikin jadwal. Hari ini mau berkunjung ke siapa? Itu pasti nggak biasa bikin jadwal, dia bikin jadwal, saudara. 1 bulan, tanggal 1 sampai tanggal 30 misalkan, atau 31. Dia bikin jadwal. Padat jadwalnya. Beda dengan tadi 1 tahun, masih banyak bolong, saudara. Diturunkan lagi. Dokter bilang, kamu bukan 1 bulan, 1 minggu. Kira-kira kamu akan bikin jadwal seperti apa, saudara? Itu menit pun saudara bikin, saudara. Menit ini kita bikin ini. Waduh. Tetapi ada yang divonis lagi, kamu tinggal 1 hari. Saya tahu detik pun kamu, waduh, nafas, puji Tuhan, masih saya pikir sudah tidak ada. Karena 1 hari, saudara. Tetapi kalau 1 jam, saudara. Orang paling berhikmat kalau dia tahu bahwa waktu ini sudah sangat-sangat singkat sekali, sangat mepet sekali. Sudah, jangan buang-buang lagi, saudara. Jadi waktu yang terbatas. Daud tanya, kapan ajalnya? Sampai orang bikin lagu kapan tiba ajalku? Kalau sudah selamat sih aman bertanya begitu ya. Yang berikut,
Yohanes 4 ayat 14 berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, saudara. Hidup terbatas sekali, saudara. Apalagi kalau saudara lihat dalam Mazmur 90 ayat 12, ketika dikatakan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian sehingga kami beroleh hati bijaksana. Seorang pemazmur berkata, kita umurnya 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Dan itu pun kalau orang terjemahkan kan 80 tahun, 70 ke 80 itu penderitaan sengsara, saudara. Saya terjemahkan lain, saudara. Tuhan berkata bahwa dari awal sampai akhir kita sudah sengsara, saudara. Kalau hidup kita sudah dipenuhi dengan kesusahan demi kesusahan, memang singkat sekali hidup ini, saudara. Memang terbatas sekali hidup ini. Mungkin ada yang berkata, wih Pak Pendeta, ini cocok di kematian, Pak. Tetapi kan kita adalah orang-orang yang calon-calon mati. Katakan amin, saudara. Amin. Saudara setuju saya bicara ini? Harus setuju, saudara. Yang berikut, saudara, kalau kita mengerti bahwa waktu terbatas, makanya penting manage waktu. Berikut, kenapa harus manage waktu? Karena waktu kita bisa menyusut, waktu kita bisa berkurang, bahkan waktu kita bisa hilang. Ini yang Alkitab berkata, ini yang dikatakan sampai Om Faris bikin nama anaknya, Kairos. Berarti apa? Waktu itu tidak selalu ada loh. Kesempatan itu tidak selalu ada. Dan saudara tunda nanti Natal baru bertobat, saudara. Tunggu Paskah nangis-nangis biar bertobat, saudara. Enggak. Karena apa? Mungkin kemarin Paskah terakhirmu, saudara. Mungkin saja. Saya berharap sih Paskah saya masih panjang, saudara, supaya saya bisa masih melayani panjang. Di sini dikatakan bahwa waktu kita akan bisa menyusut, bisa berkurang, bisa hilang. Untuk apa? Bukan untuk bersenang-senang, saudara. Untuk menggenapkan kehendak Tuhan. Orang pikir hilang kesempatan untuk bersenang-senang. Makanya anak-anak muda banyak terjebak. Saya pernah punya anak rohani di Jakarta. Dia berkata, Pak Pendeta, kakak, saya ini di gereja terus. Boleh nggak saya sekali-sekali coba ngedugem sedikit? Karena dia berkata begini, saya tidak pernah merasakan itu, saudara. Dia kairos, tapi kairosnya yang lain, saudara. Kairos harusnya berhubungan dengan melakukan kehendak tuh. Tapi kalau dia tafsirkan kairos itu melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan, saudara. Dan betul, itu dia lakukan dan hancur selama-lamanya hidupnya. Saya ingat betul, hancur semua. Karena kairosnya beda. Kairosnya kita adalah waktu yang bisa hilang untuk lakukan kehendak Tuhan. Waktu yang bisa menyusut untuk lakukan kehendak Tuhan. Waktu yang akan berkurang untuk lakukan kehendak Tuhan. Masing-masing kita sudah ditakar sama Tuhan. Berapa banyak waktu engkau akan lakukan kehendak Tuhan? Yang saudara berkata selalu ada banyak waktu. Enggak. Waktu itu akan terus berkurang. Saudara menunda, saudara lakukan hal yang salah, saudara lakukan hal yang menurut keinginan saudara bukan menurut keinginan Tuhan, berkurang waktu lakukan kehendak Tuhan. Makanya kalau kita memiliki konsep seperti ini, kita melihat orang di luar sana yang selalu hidup tidak benar di hadapan Tuhan, harusnya kita menangis, saudara. Karena dia akan kehilangan waktu, menyusutnya akan banyak sekali, saudara. Kita aja yang sudah di gereja bisa ada penyusutan yang banyak. Dari mana kita yang di gereja bisa menyusut banyak? Saat orang menyembah kamu hanya tidak ada pengamat di sini, katakan amin. Di sini hanya ada para penyembah, katakan amin. Di sini hanya ada para pemuji, katakan amin. Bahkan saya berkata jangan urus yang orang lain. Fokus kita ke Tuhan. Menyusut bisa. Orang melayani bisa menyusut waktu melakukan kehendak Tuhan. Kalau waktu melayani cari panggung, saudara. Habis melayani tanya orang, lu lihat beta tadi gimana? Bagus kok? Atau lihat streaming kembali, langsung ini, ternyata beta mantap juga tadi. Itu menyusut, saudara. Karena itu bukan melakukan kehendak Tuhan, itu lakukan kehendakmu, saudara. Di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 21 berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif.
dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Ingat, kalau kamu tidak dipenuhi Roh Kudus hidupmu, setiap saat itu ada waktu yang menyusut, saudara. Karena apa? Pasti ada waktu di mana kamu lakukan sesuatu yang lain yang bertentangan dengan kehendak Roh. Jadi waktu kairos kita itu ditentukan oleh ketika kita terus dipenuhi Roh Kudus. Makanya jangan sampai kita tidak dipenuhi Roh Kudus, saudara. Dan yang berikut, kalau kata-katamu tidak untuk memberikan puji-pujian, tidak untuk menyanyi lagu rohani, apalagi tambah dengan rohana, saudara, itu waktu menyusut, saudara. Biar bertobat hari ini. Menyanyi hati-hati tapela, hati sudah hati apa semua itu. Waktu menyusut. Saya beritahu hari ini. Nyanyi lagu rohani aja tidak serius dengan Tuhan aja menyusut, apalagi kamu menyanyi lagu yang lain. Dan yang berikut dikatakan bahwa kamu tidak penuh dengan ucapan syukur setiap hari, waktu menyusut. Ada sungut-sungut waktu menyusut. Kadang-kadang kita mulai marah-marah dengan orang, mulai salahkan orang, waktu menyusut, saudara. Karena waktu kairos itu hanya dihitung ketika kamu lakukan kehendak Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 1 juga berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada musimnya. Ada musim-musim Tuhan. Ini yang harus kita peka, saudara. Ketika Tuhan berkata musim mengucap syukur, senantiasa mengucap syukur saja. Walaupun saudara lagi sakit berat, saudara, mengucap syukur. Karena itu musimnya, saudara. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, saudara. Karena apa? Ada waktu kita mau buat baik, so tidak bisa, saudara. Makanya saya ingatkan di tempat ini sekali lagi, anak-anak muda. Ada anak muda sini angkat tangannya. Hormat orang tua masih hidup. Orang tua sudah mati, lo bawa ayam di sana, bahaya. Dulu aja ada orang bilang nih, waktu lalu orang tua masih hidup, dia bawa ayam potong, saudara. Orang tua mati, dia bawa ayam kampung. Katanya apa? Saya menghormati orang tua. Salah itu, hormat orang tua masih hidup. Waktu dia hidup, waduh, nggak bisa dibilang lagi deh. Katakan amin. Lu mau bikin babi guling yang paling enak sekali, pesan di ABG, Aci babi guling pun itu tidak akan ada efek. Yang ada anjing-anjing yang pimakan. Katakan amin. Mau bawa babi guling waktu hidup. Hormat orang tua waktu hidup, bukan waktu mati. Saudara, kita salah, kita harus ubah, saudara. Kalaupun keluarga kita masih begitu tidak menghormati waktu dia masih hidup. Yang ketiga, kenapa kita perlu memanage waktu? Ini kalau tadi berkaitan dengan kairos, kali ini berkaitan dengan waktu yang kekal. Karena apa? Waktu yang kita manage ini, itu dampaknya akan ada. Terus dampak kekekalan ini. Ini yang kita takut, saudara. Saudara pede sekali, saya pasti masuk surga. Ternyata waktu saudara mati, setan gondrong datang, lo jalan cepat. Beta bukannya surga. Surga apa lo? Bahaya nih, saudara. Karena apa? Saudara salah manage waktu, saudara. Karena waktu yang Tuhan tetapkan bagi kita untuk kita mengalami perubahan hidup, kita buang banyak, saudara. Berarti ini waktu-waktu di mana kita harus menebus waktu, saudara.
Membayar kembali waktu-waktu yang hilang, saudara. Kata menebus di sini kalau kita berkata kita bayar kembali lebih daripada yang harusnya kita gunakan, saudara. Kalau bisa berapa kali lipat ya berapa kali lipat. Karena apa? Untuk membayar waktu yang menyusut yang kemarin, saudara. Kita yang masih hidup mungkin masih punya kemungkinan untuk membayar waktu yang menyusut, saudara. Tapi kalau orang sudah bapak tua sudah bilang, lu pulang lo. Beta masih perlu waktu, Pak. Bapak masih perlu waktu. Tidak ada. Waktu sudah berhenti, saudara. Jadi 3 hal itu, saudara. Kenapa saudara harus memanage waktu? Karena waktu terbatas berkaitan dengan kronos. Ada akhirnya. Waktu kita menyusut berkurang berkaitan dengan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan berharap kesempatan kedua datang, saudara. Ada kesempatan, gunakan, saudara. Kalau hari ini saudara ditantang dengan kesempatan yang ada, gunakan ini. Jangan tunda lagi ya, minggu depan lah saya datang lagi baru saya bertobat, saudara. Dan yang ketiga, ini bicara tentang waktu yang tak terbatas itu, yaitu di kehidupan kekal. Aion kata dalam bahasa aslinya, saudara. Jadi waktu-waktu kita adalah berharga. Saya melihat bahwa kenapa waktu ini berharga. Waktu ini kan sepertinya menyeret kita untuk sampai kepada kematian. Tapi kenapa Tuhan bilang waktu ini berharga sekali? Karena dengar baik, saudara. Waktu yang Tuhan berkata 70-80 tahun yang penuh dengan kesusahan, penderitaan ini berguna sekali untuk mengubah hidup kita yang penuh dosa ini menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang mulia, pribadi yang seperti Kristus. Katakan amin, saudara. Waktu itu kapan? Ini waktu yang saudara bilang banyak susahnya ini. Yang banyak tekanannya ini, yang banyak tantangannya ini. Tapi Tuhan berkata justru waktu ini adalah waktu yang Tuhan pakai untuk mengubah hidup kita. Makanya tidak usah banyak komplain, saudara. Tidak usah banyak komplain kalau kok saudara beda dengan yang lain. Yang lain kok adem-adem aja, kok saya susah-susah amat ini. Mau waktu yang baik, waktu yang tidak baik, itu Tuhan sudah tetapkan untuk mengubah hidup kita. Makanya ayat Alkitab jelas berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikan itu maksudnya adalah mengubah kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Katakan amin, saudara. Jadi dengan Tuhan kita jangan pesimis lagi dengan waktu yang ada, saudara. Dalam iman kita kepada Tuhan, kita jangan pesimis dengan waktu yang sedang kita jalani sekarang, tentang situasi apapun, saudara. Karena itu pun Tuhan berkata, itu pun waktu berharga, saudara. Saya mau beritahu, saudara yang sakit hari ini sudah berobat susah sembuh. Saudara sudah berdoa juga lama tetap tidak sembuh. Saya katakan itu waktu berhargamu untuk terus mencari Tuhan, saudara. Karena waktu-waktu yang Tuhan lihat bahwa waktu yang paling penting engkau mencari Tuhan mungkin dalam masalah, saudara. Ada orang-orang tertentu kan nanti ada masalah baru cari Tuhan. Tuhan kasih waktu berharga. Ada di keadaan-keadaan yang sulit, saudara. Mari kita lihat bersama-sama. Bagaimana kita memanage waktu kita atau mengelola, menggunakan waktu dengan benar. Alkitab banyak petunjuknya bagi kita, saudara. Tapi dalam beberapa menit ini kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, bagaimana kita memanage waktu ini dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama adalah membuat prioritas dan sasaran yang benar. Membuat prioritas dan sasaran yang benar. Untuk membuat sasaran atau prioritas yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yang perlu dipertimbangkan adalah apa yang berharga bagi Allah, saudara. Sekali lagi, yang menjadi pertimbangan bagi kita untuk menentukan prioritas dan untuk menentukan sasaran dalam kita menggunakan waktu adalah yang perlu dipertimbangkan yang pertama, apa yang berharga bagi Allah. Matius 6 ayat 25 itu memberikan penjelasan bagi kita tentang apa yang berharga bagi Allah, saudara. Tuhan berkata bahwa karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu.
akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu pula khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan beritahu jelas di sini bahwa yang terutama, yang terpenting adalah hidupmu, bukan apa yang kamu makan, bukan apa yang kau pakai, bukan apa yang engkau minum. Sekarang kan kita kebalik, yang lebih penting apa yang kita pakai, handphone apa yang kita pakai, mobil apa yang kita pakai, motor apa yang kita pakai, baju apa, merek apa yang kita pakai, itu yang terpenting, saudara. Kita yang mementingkan casing, saudara. Padahal Tuhan berkata yang terpenting adalah hidupmu. Jadi hari ini mari kita bersyukur dengan hidup yang Tuhan berikan. Amin. Kalau tidak ada yang saudara bisa syukuri, syukuri dengan hidup yang saudara miliki sekarang. Apa yang berharga bagi Allah? Yang berharga bagi Allah adalah tubuhmu. Kita masuk lebih dalam lagi. Bagi Tuhan apa yang paling penting? Ini bicara tentang hidup, bukan hidup jasmani, tapi hidup rohani, saudara. Yang saudara agak terbatas datang ke gereja karena tidak ada baju atau baju ini terus. Tidak, saudara. Yang terpenting adalah Tuhan mencari hatimu, Tuhan mencari hidupmu. Katakan amin, saudara. Yang berharga bagi Tuhan adalah hidupmu, rohanimu. Jangan kita balik-balik, saudara. Kita yang terutama uang, saudara. Makanya orang cetuskan waktu adalah uang. Jangan salahkan orang akhirnya dengan berbagai macam cara mencari uang, saudara. Dengan berbagai macam cara, halalkan segala cara, yang penting tercapai uang. Sehingga kita melewati formula yang benar. Sudah Alkitab katakan. Seharusnya kan Alkitab berkata begini. Uang, kekayaan. Ini yang di LMC kemarin. Uang, kekayaan menjadi alat untuk kita memuliakan Tuhan, untuk kita menjadi berkat. Jangan kita balik, saudara. Kita gunakan Tuhan untuk memperoleh kekayaan. Ini yang salah, saudara. Kita gunakan Tuhan untuk kita mendapatkan apa yang kita mau, saudara. Apa yang berharga bagi Allah? Jelas yang berharga bagi Allah adalah hidup kita, rohani kita. Pada satu saat kita akan mengerti ini, saudara. Saya diingatkan oleh Tuhan tentang kisah tentang seorang kaya dan Lazarus, saudara. Saya berpikir bahwa orang kaya yang sudah mati dia akan ingat uang, yang dia ingat doi, saudara. Tapi ternyata saya lihat di kisah ini yang dia ingat bukan doi, penginjilan, saudara. Dia tidak bilang begini, Bapak Abraham, tolong Lazarus simpan beta punya uang dulu di bank dulu. Dia tidak bilang begitu loh. Atau Lazarus, tolong titip kabar ke keluarga supaya uang saya disimpan dulu. Enggak loh. Dia bilang begini, Bapak Abraham, tolong kalau bisa ingatkan ke saudara-saudara saya supaya mereka tidak masuk seperti saya di sini. Ternyata banyak orang hati penginjilan itu muncul ketika di neraka, saudara. Saya berharap hati penginjilan saudara berkobar-kobar sekarang, jangan nanti di neraka, saudara. Kalau sudah di neraka, berkobar-kobar mau mengenangkan jiwa, saudara. Wih Tuhan, saya mau menangkan jiwa. Tuhan bilang, lu menangkan, lu punya diri di situ. Nggak ada waktu lagi, saudara. Jadi kalau mau menangkan suami di sini, katakan amin. Masa hidup. Mau menangkan siapa saja sekarang. Mau berkobar-kobar dalam api penginjilan sekarang. Bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya sekarang, saudara. Di neraka, Tuhan, beta mau bangkit, Tuhan. Nggak ada waktu lagi, saudara. Berharga bagi Tuhan itu adalah imanmu, rohanimu. Dan apalagi yang perlu dipertimbangkan ketika kita membuat prioritas dan sasaran. Apa yang menjadi tujuan panggilan hidup saudara? Roma 8 ayat 28-29 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, mengubah, memulihkan hidupmu. Ingat, yang terpenting, yang menjadi prioritas kita adalah hidup kita berubah, saudara. Bilang sama-sama dengan saya, yang terpenting dalam hidup saya, yang menjadi prioritas saya, hidup saya berubah. Amin.
Saya tidak berkata bahwa saudara tidak boleh mengubah situasi, saudara. Saudara boleh berdoa untuk situasi berubah. Sakit saudara sembuh, keluarga saudara pulih cepat. Saudara bisa berdoa seperti itu. Tapi ingat, yang jadi konsentrasi Tuhan adalah hidupmu berubah. Karena kenapa, saudara? Kamu juga berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Mungkin karena kamu banyak minum, mabok, terus akhirnya divonis paru-paru sudah KO, saudara. Dan saudara berkata, Tuhan tolong sembuhkan saya. Ya saya mau tanya, apakah bisa dijamin kamu sembuh dan kamu tidak minum lagi, saudara? Jadi kan bukan terpenting, bukan persoalan sembuh dan sehatnya, tapi berubah nggak hidup kita, saudara? Yang setuju katakan amin. Yang tidak setuju katakan amin. Wih, ada juga amin. Dia salah, pasti salah dengar. Apa? Oke, di sini dikatakan bahwa apa yang menjadi tujuan dan panggilan hidup saudara itu yang terpenting, saudara. Jadi menjalankan tujuan panggilan hidup kita itu yang terpenting. Itu prioritas. Jangan saudara taruh di paling bawah itu, saudara. Urutan-urutan prioritas saudara taruh panggilan hidup saudara di paling bawah, saudara. Perubahan hidup saudara di paling bawah. Salah, saudara. Saudara akan menyesal nanti. Tapi bersyukur saudara hadir di tempat ini hari ini dan mengubah mindset saudara, sehingga saudara tidak akan menyesal. Usahakan menggunakan waktu dalam cara berpikir kekekalan, saudara. Terlalu banyak contoh dalam Alkitab yang karena cara menggunakan waktunya, perspektifnya masa kini, hancur semua, saudara. Yang menjadi pertimbangan adalah kesenangan sekarang, habis semua. Anak-anak muda, kalau kamu pakai penggunaan waktumu dalam perspektif masa enak hari ini, lu habis. Tapi kalau pakai dalam perspektif kekekalan, bahwa nanti saya akan mempertanggungjawabkan hidup saya ini, berarti saya harus takut akan Tuhan hari ini. Itu yang benar, saudara. Dan yang berikut, prioritaskan hidup Anda untuk menjadi dampak melalui teladan hidup Anda. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saudara bisa membawa orang-orang kepada Tuhan, itu prioritas, saudara. Membawa hidup saudara mengalami Tuhan itu prioritas, tetapi juga adalah prioritas yang lain juga ketika saudara bisa membawa orang mengalami Tuhan, membawa orang untuk datang kepada Tuhan. Sehingga kita perlu mencari tahu kehendak Tuhan setiap saat. Karena itu adalah prioritas yang kita harus utamakan dari yang lain, ataupun yang akan menjadi sasaran kita. Gunakan waktu tanpa prioritas, tanpa sasaran yang jelas, pasti saudara akan menyesal karena saudara akan buang-buang waktu. Benar. Saya berikan contoh di sini, contoh urutan prioritas waktu. Saya tanya bagi kita, kalau bicara urutan prioritas pertama, siapa yang paling pertama, saudara? Ayo, kita jawab. Siapa yang paling pertama? Siapa yang paling pertama? Ada yang mau jawab? Kita akan clearkan di sini karena apa? Banyak kita kebalik-kebalik, saudara. Siapa yang pertama? Siapa? Tuhan. Siapa yang sepakat prioritas pertama adalah Tuhan? Siapa yang tidak sepakat? Dia sudah konsentrasi, makanya jangan tidur, saudara. Kalau saudara tidur pasti angkat tangan salah, saudara. Saya pertanyaan bagaimana, saudara jawab bagaimana, saudara. Apa yang menjadi prioritas pertama adalah Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, saudara. Ini jangan dibalik-balik, saudara. Kalau saudara balik, pasti sasaran tidak tercapai, saudara. Pasti goal, tujuan hidup saudara pasti tidak tercapai. Panggilan hidup saudara tidak akan digenapi. Saudara berkata, saya punya destiny, tidak akan tercapai kalau Tuhan bukan prioritas yang pertama. Yang kedua, itu ayat-ayatnya banyak, saudara. Yang kedua, ayo cepat, kita habis jam. Ada? Ya? Keluarga. Bisa saja sih. Tapi prioritas yang kedua, yang pertama itu adalah pribadi. Ini bukan mengegois, bukan. Karena apa? Ini bicara tentang sesuatu yang kita sudah dengan Tuhan pertama, tetapi kita juga. Bagaimana kita mendorong diri kita, bagaimana kita memotivasi diri kita. Makanya ada namanya pengembangan diri. Itu di dalam Matius 22 ayat 39 jelas di sana, saudara.
Jadi diri sendiri, bukan dalam kapasitas egois, tapi bagaimana kita membawa hidup ini, saudara, mendorong hidup ini. Karena pada akhirnya ketika kita sudah mendorong hidup kita dengan benar, makanya Tuhan berkata apa? Hal yang pertama adalah apa? Mengasihi Tuhan. Yang kedua apa? Mengasihi sesama sama seperti engkau mengasihi diri. Berarti apa? Engkau belajar mengasihi diri dengan benar dulu, baru mengasihi orang. Kalau engkau belum bisa mengasihi diri dengan benar, engkau pasti gagal mengasihi orang lain. Kalau engkau belum mengarahkan hidupmu kepada yang benar, engkau pasti gagal mengarahkan orang lain. Jadi yang kedua itu pasti diri sendiri. Dan yang ketiga, keluarga. Jelas keluarga, saudara. Ada yang tunggu-tunggu ini, pekerjaan kapan ini? Pelayanan kapan nih? Ternyata yang keempat kira-kira apa? Yang keempat. Yang keempat adalah kalau yang studi-studi, saudara. Kalau yang bekerja. Dan yang kelima, tetet, apa? Ini pasti banyak orang sepertinya kurang setuju. Sampai pelayanan itu urutan yang kelima. Gimana caranya ya? Tetapi itulah kenyataannya. Makanya Tuhan berkatakan seorang pemimpin, seorang pelayan harus seorang kepala keluarga yang baik. Itu dia benahi-benahi yang diri-diri dulu. Karena apa? Melayani keluarga berantakan, melayani dan dia hancur-hancuran itu juga sulit, saudara, jadi berkat. Yang ngerti katakan amin. Dan yang berikut, yang keenam, apa lagi? Nah, ini yang baru, yang enak-enak punya, saudara. Kegiatan sosial, olahraga, nonton bola, saudara, nonton tinju, nonton Korea, dan rekreasi, saudara. Itu urutan keberapa? 6. Yang luar biasa, bangun pagi ini langsung Korea nih. Bangun pagi lu langsung bola. Belum sapa Tuhan, selamat pagi, langsung cari skor. Oh Tuhan tolong, kita bertobat sama-sama. Katakan amin. Katakan amin. Itu manage waktu yang benar, saudara. Pasti goal, saudara. Membuat prioritas dan sasaran sesuai dengan urutan-urutan tadi. Urutan pertama apa? Persekutuan dengan Allah. Yang kedua, diri sendiri. Yang ketiga, keluarga. Yang keempat, studi pekerjaan. Yang kelima, pelayanan. Yang keenam, yang enak-enak tadi, saudara. Jangan, saudara, anak muda balik main game itu kamu gantikan belajar, saudara. Setiap hari lu game terus, duduk game. Aduh, lu akan menyesal. Tapi kalau sudah dengar firman ini tidak bertobat, lu rasa sendiri. Yang berikut, bagaimana cara memanage waktu? Saya sudah habis waktu ini. Berikut adalah membuat jadwal dan rencana, saudara. Harus ada perencanaan, saudara. Karena ada satu ungkapan berkata, kalau kamu gagal merencanakan, kamu merencanakan yang namanya apa? Kegagalan. Gagal merencanakan, kamu merencanakan kegagalan. Segala sesuatu harus direncanakan. Pelayanan direncanakan, ya. Hubungan dengan Tuhan direncanakan, ya. Dijadwal, ya. Jangan kamu balik-balik. Pertama bangun, siapa yang dicari lebih dulu? Pertama bangun yang dicari lebih dulu handphone. Oh Tuhan, harus dijadwal, saudara. Waktu mau tidur, siapa yang dicari lebih dulu, saudara? Status orang? Oh, enggak. Di sini dikatakan bahwa harus membuat jadwal dan rencana. Kalau saudara tidak rencanakan, pasti gagal. Misalkan apa? Saudara mau berdoa pagi-pagi, kalau tidak direncanakan, saudara tidak buat jadwal bahwa pagi-pagi jadwalnya cari Tuhan. Bangun pagi cari Tuhan. Kalau tidak buat jadwal, tidak buat rencana, pasti gagal, saudara. Rencanakan waktu khusus dengan Tuhan tiap hari. Rencanakan waktu untuk melayani orang lain, saudara. Ini penting. Keluarga kah? Teman-teman kita?
Kalau saudara tidak rencanakan melayani orang lain, saudara tidak akan mungkin bisa melayani orang lain. Yang berikut, setelah saudara buat semua itu, usahakan untuk mengikuti apa yang saudara jadwalkan, rencanakan. Nah, ini bagian yang lain lagi, saudara. Saya habis jam ya. Yang ketiga, saudara, terakhir. Selain saudara membuat prioritas sasaran, membuat jadwal dan rencana, yang ketiga adalah disiplin menggunakan waktu. Sudah bikin jadwal, sudah buat prioritas, tetapi harus disiplin. Bagaimana disiplin ini? Hidup setiap hari untuk supaya bisa jadi berkat buat orang lain. Itu harus disiplin, saudara. Kata-katamu harus jadi berkat buat orang lain. Apapun yang engkau lakukan harus jadi berkat. Itu harus disiplin, saudara. Dan yang kedua, saya cepat, jangan suka menunda-nunda. Orang yang tidak disiplin pasti suka tunda, saudara. Dan saya berkata, yang tunda-tunda begini, nanti satu saat kamu akan menyesal, saudara. Kalau saudara sudah harus menginjili orang tua, jangan sampai dia nanti, ini kayaknya bapak saya ini nanti ICU baru dia terima Tuhan. Ternyata apa? Waktu ICU langsung lewat, saudara. Waduh, nggak dapat kesempatan, saudara. Karena saudara banyak tunda. Saya lihat banyak orang-orang di sini yang ketawa, yang sering tunda dan dia menyesal. Dan ada di sini sekarang jangan berkomitmen berlebihan. Kalau dengan Tuhan, memang kita harus berkomitmen, saudara. Tapi jangan sampai saudara doa terus, anak sudah diurus, saudara. Doa terus, banyak yang terbengkalai. Itu juga salah, saudara. Jadi komitmen berlebihan di sini. Dan yang berikut, seimbangkan bekerja dan istirahat. Ini orang-orang Atambua hebat, saudara. Tuhan bilang hari ke-7 Tuhan berhenti. Orang Atambua hari ke-7 dia beraktivitas, saudara. Itu hanya ada di Atambua saja, saudara. Tuhan aja istirahat loh. Itu Tuhan, itu istirahat. Kita Minggu aktivitas paling padat, saudara. Saya berharap saudara belajar rendah hati seperti Tuhan yang istirahat. Dan saya percaya dengan 3 hal ini, membuat prioritas dan sasaran, membuat jadwal dan rencana, disiplin menggunakan waktu, kita tidak akan pernah menyesal menggunakan waktu kita hidup dalam dunia ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari berdiri semua, saudara.